Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sunnah. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan petunjuknya dan hidayahnya kita bisa merasakan nikmatnya sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan kajian yang singkat ini kita akan membahas tentang fadlul Madinah wa adabu sukkaniha. Pembahasan berkaitan dengan keutamaan kota Madinah dan adab-adab orang yang berada di dalamnya. Pembahasan tentang Fadlul Madinah ini pembahasan yang perlu kita senantiasa ingat dan kita ulang-ulang, karena faedahnya dan manfaatnya agar mengingatkan kita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya, yaitu dengan memudahkan kita untuk tinggal di kota Madinah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kota Madinah adalah kota yang istimewa, yang memiliki banyak sekali keutamaan, yang mana insyaallah taala kita akan bahas keutamaan-keutamaan tersebut di dalam kajian yang singkat ini. Di antara keutamaan kota Madinah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota Madinah ini sebagai tanah haram, sebagai tanah suci, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Mekah sebagai tanah haram atau tanah suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam telah mengharamkan Makkah, dan sesungguhnya aku telah mengharamkan Madinah. Maksud mengharamkan di sini adalah yang menyiarkan keharamannya atau menampakkan keharamannya. Sehingga kota Mekah dan kota Madinah adalah kota yang memiliki keistimewaan. Dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan keduanya adalah sebagai tanah suci. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan atau memberikan nama kota Madinah ini dengan Taubah atau Taibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sammal Madinata Taubah."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nama kota Madinah ini dengan Taubah. Ya, Taubah dan Thaibah memiliki makna yang baik. Ya, sehingga ini merupakan keutamaan dari kota Madinah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan namanya atau di antara nama-nama Madinah adalah Taubah ataupun Thaibah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaan kota Madinah adalah bahwasanya keimanan akan kembali ke kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya keimanan akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya seekor ular ke dalam sarangnya. Seekor ular, dia ketika keluar dari sarangnya, dia akan kembali ke tempat atau sarang tersebut. Nah, demikian dengan keimanan. Ketika Nabi SAW mendakwahkan Islam, keimanan tersebar keluar dari kota Madinah. Dan di akhir zaman, ketika Islam menjadi asing, kemudian kaum muslimin atau wilayah kaum muslimin semakin sedikit, maka keimanan itu akan tetap berada di kota Madinah. Dan di antara penjelasan yang lain menyebutkan bahwasanya keimanan itu yang mendorong kaum muslimin untuk datang berziarah ke kota Madinah. Ya, dengan landasan keimanan dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka datanglah kaum muslimin berbondong-bondong untuk datang ke kota Madinah dan memperbanyak ibadah di dalamnya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah bahwasanya Nabi SAW menyebutkan Madinah adalah qaryatun ta'kulul qura. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai kampung atau daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya, yang menguasai daerah-daerah yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura." Aku diperintahkan untuk berhijrah menuju suatu kampung, suatu daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Di antara maknanya adalah bahwasanya Madinah ini, ya, ketika kaum muslimin berjihad, keluar, ya, berdakwah dan berjihad, itu akan menaklukkan daerah-daerah yang lainnya. Dan ini di antara keutamaan kota Madinah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keutamaan yang lain bahwasanya bersabar di kota Madinah di dalam menghadapi segala kesulitan, kesusahan dan hal-hal yang memberatkan atau tidak mengenakan di dalam kota Madinah memiliki pahala yang istimewa. Nabi SAW bersabda, "Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun." Kota Madinah ini sungguh lebih baik bagi mereka andaikan mereka mengetahuinya. Nabi SAW sampaikan ini kepada orang-orang yang hendak meninggalkan Madinah untuk mencari kehidupan yang lapang, untuk mencari kenikmatan dunia. Karena ketika Islam telah tersebar, maka ditaklukkanlah kota-kota atau daerah-daerah yang penuh dengan kenikmatan. Sebagian orang-orang ingin berpindah atau pergi ke sana. Nabi SAW mengingatkan, Madinah ini lebih baik bagi mereka kalaulah mereka mengetahuinya. Dan Nabi SAW melanjutkan,
la yada'uha ahadun raghbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairum minhu. Tidaklah seorang meninggalkan Madinah dengan rasa benci atau tidak suka, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan orang-orang lain yang lebih baik darinya. Wala yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Dan tidaklah seorang menetap dan bersabar menghadapi kesulitan, kesusahan di kota Madinah, kecuali aku akan menjadi syafi', pemberi syafaat dan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Tentunya seorang yang tinggal di kota Madinah ini akan menghadapi kesulitan-kesulitan, tantangan dari bermacam-macam hal. Musim panasnya, musim dinginnya, kemudian barangkali ada kesempitan rizki atau Allah tidak lapangkan rizki untuknya, maka hendaknya dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena bersabar di kota Madinah itu tidak sama dengan bersabar di tempat-tempat yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaan Madinah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan agar tidak berbuat ihdath. Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Madinah ini dengan adanya peringatan atau larangan yang keras dari melakukan perbuatan ihdath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang melakukan perbuatan ihdath atau melindungi pelakunya, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Makna dari ihdath adalah melakukan perbuatan bid'ah atau membuat fitnah, kekacauan di dalam kota Madinah. Ancaman keras ya, bagi siapapun yang melakukan perbuatan bid'ah atau membuat kekacauan, melakukan fitnah di kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya. Para malaikat akan melaknatnya dan seluruh manusia pun melaknatnya. Sehingga ini adalah merupakan keistimewaan dan keutamaan bagi kota Madinah. Dan di antara keutamaannya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina." Ya Allah, berkahilah di dalam buah-buahan kami. Ya Allah, berkahilah kota Madinah kami. Ya Allah, berkahilah sa' dan mud kami. Ya, merupakan keistimewaan bagi kota Madinah adalah dengan doa keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keberkahan ini maknanya adalah kebaikan yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan kota ini dengan banyaknya kebaikan-kebaikan di dalamnya. Baik kebaikan yang sifatnya kebaikan-kebaikan akhirat maupun kebaikan-kebaikan dunia. Dan di antara keutamaan kota Madinah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Madinah ini dari ta'un dan dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal."
bahwasanya di pintu-pintu kota Madinah ini dijaga oleh malaikat yang tidak akan masuk ke dalamnya ta'un dan tidak pula dajjal. Tentunya keutamaan kota Madinah sangatlah banyak. Ya. Dan di antara keutamaan kota Madinah adalah keberadaan Masjid Nabawi. Yang mana Masjid Nabawi ini juga memiliki kedudukan dan keutamaan yang tinggi dalam Islam. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan atau mendakwahkan Islam ini di kota Madinah, mengajarkan para sahabatnya dan seterusnya. Dan di antara keutamaan Masjid Nabawi adalah bahwasanya salat di dalamnya memiliki pahala yang Allah lipat gandakan. Pahalanya lebih baik daripada 1000 kali salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haram." Bahwasanya salat di dalam Masjid Nabawi itu lebih baik daripada salat di tempat selainnya selain Masjidil Haram. Ya, artinya pahala salat di Masjid Nabawi dilipat gandakan lebih dari 1000 kali. Tentunya ini adalah keutamaan yang agung yang memotivasi kita agar senantiasa memperbanyak untuk melakukan salat di Masjid Nabawi, ya, terutama untuk laki-laki. Seorang pedagang tentunya dia akan mencari momen-momen atau saat-saat atau tempat-tempat di mana dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Maka seorang muslim yang dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, berdagang dengan akhirat, maka hendaknya ia mencari momen-momen di mana keuntungan atau pahala-pahala dari ibadah itu dilipat gandakan. Di antaranya dengan melakukan salat atau memperbanyak salat di Masjid Nabawi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan yang berkaitan dengan Masjid Nabawi. Yang pertama, bahwasanya pahala yang dilipat gandakan atau pahala salat yang dilipat gandakan ini mencakup semua salat, baik salat fardunya maupun salat sunnahnya. Sehingga selain kita melakukan salat fardu, maka hendaknya kita juga melakukan salat-salat sunnah yang mana di dalamnya yang mana salat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan pahala lebih baik, ya, daripada 1000 kali. Kemudian catatan yang selanjutnya, bahwasanya dilipat gandakan pahala salat itu mencakup seluruh wilayah masjid, ya, bukan hanya terbatas pada masjid yang lama, masjid yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, bukan. Kan tapi dilipat gandakan ya salat itu mencakup seluruh tempat atau seluruh bagian dari Masjid Nabawi. Kemudian catatan yang selanjutnya, bahwasanya di dalam Masjid Nabawi, dan ini merupakan keistimewaan juga, merupakan keutamaan kota Madinah, bahwasanya di dalam Masjid Nabawi ada sebuah tempat yang Nabi SAW sebutkan Raudhatun min Riyadil Jannah,
adalah taman dari taman-taman surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Sebuah tempat yang berada di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala mengatakan, wa takhsisuha bihadzal wasf duna ghairiha minal masjidi yadullu ala fadliha wa tamayyuziha. Dan dikhususkannya tempat ini dari tempat-tempat yang selainnya, ini menunjukkan adanya keutamaannya dan keistimewaannya. Wa dzalika yakunu bi ada'in nawafil fiha, yaitu dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Wa kadza dzikrullah wa qiraatul Qur'an, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Qur'an dan amalan-amalan sunnah lainnya. Ya, sehingga di antara keutamaan Masjid Nabawi atau keutamaan kota Madinah ini adalah dengan adanya raudhah, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara catatan yang selanjutnya, apabila Masjid Nabawi ini sudah penuh, ketika ramai dengan jamaah, maka hendaknya mencari tempat di sebelah samping atau belakang, karena salat itu tidak boleh salat berjamaah tidak boleh mendahului imam atau berada di depan imam. Hendaknya seorang yang mendapatkan Masjid Nabawi sudah penuh, maka hendaknya berusaha mencari di sisi sebelah samping ataupun belakang. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala mengatakan, wa yakunu lahu ajru salatil jamaah. Kalau sudah penuh semua bagian masjidnya dan dia sholat di luar masjid, bagian samping atau belakangnya, maka dia mendapatkan pahala sholat jamaah. Amma tad'if bi akthar min alf fa innahu khasun biman kanat sholatuhu fil masjid. Adapun dilipat gandakan atau diberikan pahala lebih baik daripada 1000, maka ini adalah khusus bagi yang sholatnya berada di dalam masjid. Ini sering terjadi ketika sholat tarawih, misalkan di akhir-akhir Ramadan atau di malam 27 atau malam khutbah, kita tidak mendapatkan tempat di masjid, maka ini hukum yang berlaku sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tadi yang berkaitan dengan keutamaan kota Madinah dan keutamaan Masjid Nabawi, dan juga beberapa catatan yang berkaitan dengan Masjid Nabawi. Selanjutnya, di antara adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh kita semua yang telah Allah berikan kesempatan untuk tinggal di kota Madinah, ya, merupakan nikmat yang besar. Di antara guru kami telah mengingatkan sebuah nikmat yang besar ini. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah pilih kita di antara seluruh penduduk bumi, ratusan, ribuan, miliaran, triliunan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita sebagai seorang muslim atau seorang mukmin. Dan dari banyaknya orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, yang beragama Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk menjadi ahlu sunnah, ya.
memilih dari banyaknya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita untuk mengenal sunnah, ya, berada di atas akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di antara banyaknya Ahlus Sunnah, ya, di bumi ini, Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk menjadi penuntut ilmu. Nikmat yang sangat besar. Dan lebih dari itu lagi, Allah Subhanahu wa taala pilih kita dari banyaknya para penuntut ilmu di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk menuntut ilmu di kota Madinah. Ya, nikmat yang sangat besar, sehingga nikmat ini perlu untuk benar-benar disadari, dan bagaimana kita bisa benar-benar mensyukuri nikmat tersebut. Ya, tentunya ini adalah nasihat untuk kami pribadi dan nasihat untuk jamaah atau hadirin sekalian. Di antara adab, ya, yang seharusnya diperhatikan dan diingat oleh kita semua ketika tinggal di kota Madinah, yang pertama, ayyuhibba, hendaknya seorang muslim, ya, yang tinggal di kota Madinah hendaknya mencintai kota Madinah. Ya, mencintai kota Madinah ini dengan segala keutamaannya yang ada. Mencintai kota Madinah karena Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, juga mencintai kota Madinah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW ketika datang dari safar, ya, kembali ke kota Madinah, ketika sudah terlihat bangunan-bangunan kota Madinah, maka beliau mempercepat langkahnya, atau beliau mempercepat kendaraannya, disebabkan rasa cinta beliau SAW terhadap kota Madinah. Oleh karena itu, bagi kita semua, hendaknya kita mencintai kota Madinah sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mencintainya. Kemudian adab yang selanjutnya adalah hendaknya seseorang yang tinggal di kota Madinah hendaknya berusaha untuk istiqomah. Istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Terlebih kita tinggal di tanah haram, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, ya, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh berusaha sebaik mungkin bagaimana kita bisa beristiqomah di atas agama ini. Kemudian yang ketiga, ini merupakan nasihat yang sangat baik, ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, bahwasanya seorang muslim yang tinggal di kota Madinah ini hendaknya berusaha memiliki bagian yang besar dari perdagangan akhirat. Seorang yang tinggal di Madinah hendaknya dia memiliki bagian dari perniagaan akhirat. Karena di Madinah ini pintu kebaikan, ya, terbuka. Amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan, ya, khususnya sholat. Kemudian seorang dimudahkan untuk beramal saleh, ya, daripada di tempat-tempat yang lain. Maka hendaknya seorang muslim memiliki perhatian bagaimana dia bisa punya bagian dari perdagangan akhiratnya. Tentu kita semua tahu bahwasanya di Madinah ini alhamdulillah Allah mudahkan pintu-pintu rizki, Allah mudahkan perdagangan dunia. Maka hendaknya kita jangan tertipu, terlena, sehingga kita terlupakan dari perniagaan akhirat, yang mana perniagaan akhirat ini adalah yang utama dan yang abadi,
Adapun perniagaan dunia itu sifatnya sementara dan itu hanya sebatas wasilah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang selanjutnya bahwasanya seorang muslim hendaknya ingat dan menyadari bahwasanya ia sedang berada di kota Madinah, tempat di mana turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat di mana tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah kepada para sahabatnya, tempat dimulainya perjuangan Islam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan para sahabatnya, kemudian berjihad, itu semua adalah dimulai dari kota Madinah. Sehingga seorang yang dia menyadari bahwasanya dia di kota Madinah, maka dia akan memposisikan dirinya dia sedang di kota Madinah, sehingga dia akan menjaga adab-adabnya, berusaha untuk beristiqamah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya, sebagaimana dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum-kaum salaf terdahulu. Kemudian adab yang selanjutnya adalah peringatan dari berbuat bid'ah. Hendaknya menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan bid'ah. Karena Nabi SAW telah mengancam, man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan hukum-hukum tanah haram adalah bahwasanya tidak boleh untuk memotong tumbuhan. Tidak boleh memotong tumbuhan, tidak boleh mengganggu hewan-hewan, tidak boleh berburu. Maka ini diantara hukum-hukum tanah haram yang hendaknya kita perhatikan, sehingga ini menjadi pengingat bagi kita atau tadzkir, bagi yang misalkan berjalan di sekitar Haram Nabawi mendapatkan burung-burung, hendaknya dibiarkan, bukan malah diganggu atau diterbangkan kemudian untuk diambil foto dan seterusnya. Maka ini tidak sesuai dengan adab atau hukum yang berkaitan dengan tanah haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uharrimu ma baina labatil Madinah ay yuqta'a idahuha au yuqtal sayduha." Sesungguhnya aku mengharamkan yang berada di dalam tanah haram ini untuk dipotong tumbuhan-tumbuhannya. Artinya tanaman-tanaman yang dibiarkan untuk tumbuh maka tidak boleh untuk dipotong, dan tidak pula diburu hewan-hewan buruannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab yang selanjutnya adalah hendaknya seorang muslim bersabar atas segala kesusahan, atas segala hal-hal yang menyakitkan atau hal-hal yang menyusahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasbiru ala la'wa'il madinati wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati aw syahida." Tidaklah seorang dari umatku ini dia bersabar atas segala kesusahan dan penderitaan
yang dialami di kota Madinah kecuali Nabi SAW akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi syahid, saksi di hari kiamat. Ya, tentunya ini berkaitan dengan keutamaan bersabar di kota Madinah. Kemudian adab yang selanjutnya, hendaknya seorang muslim berhati-hati atau menghindari untuk mengganggu atau menyakiti penduduk Madinah. Tentunya menyakiti seorang muslim, mengganggu seorang muslim, ya, bagaimanapun bentuknya itu diharamkan. Akan tetapi mengganggu, menyakiti penduduk Madinah, ini terdapat ancaman yang lebih besar. Artinya dikuatkan keharamannya. Nabi SAW bersabda, la yakidu ahlal madinati ahadun illan ma'a kama yanma'ul milhu fil ma'. Tidaklah seorang membuat makar kepada ahlul Madinah kecuali ia akan melebur seperti leburnya garam di dalam air. Dan Nabi SAW bersabda, man arada ahla hadhil baldati bisu, ya'ni al-Madinah, adzabahu Allahu kama yadzubul milhu fil ma. Barang siapa yang menginginkan keburukan, ingin menyakiti ahlul Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lenyapkan dia sebagaimana lenyapnya garam di dalam air. Ini peringatan yang keras agar kita menjaga adab kita. Bagaimana kita jangan sampai mengganggu orang-orang di sekitar kita, ya, dengan apapun caranya, ya. Banyak sekali hal-hal yang mengganggu, ya, baik itu tetangga, orang lain, orang yang lewat di jalan dan seterusnya, maka hendaknya kita menjaga kita dari hal tersebut. Kemudian adab yang selanjutnya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan nasihat yang sangat agung yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, bahwasanya beliau mengingatkan hendaknya seorang muslim, seorang yang tinggal di kota Madinah, hendaknya tidak tertipu, hendaknya tidak merasa tertipu dengan keberadaannya di kota Madinah. Dan ini wasiat yang sering diingatkan oleh para senior kami dahulu ketika kami tiba di Madinah. Ada wasiat yang sangat agung bahwasanya janganlah kita dengan kita hadirnya, dengan kita berada di kota Madinah, kita merasa kita adalah baik, merasa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk tinggal di kota Madinah dan seterusnya. Jangan sampai kita tertipu. Ya, diriwayatkan sebuah athar dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amaluh. Sesungguhnya tanah suci itu tidaklah mensucikan penduduknya, akan tapi seorang menjadi suci, menjadi baik, itu adalah dengan amalannya. Sehingga patokannya bukan bagaimana kita berada di Madinah, tapi bagaimana kita bisa beramal, bagaimana kita bisa beramal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang tidaklah menjadi suci, menjadi baik dengan hanya dia berada di tanah suci. Sehingga tidak cukup bagi seorang untuk yang penting anak sudah tinggal di Madinah, tidak. Kan tapi bagaimana dia beramal dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan dari syariat. Kemudian adab yang selanjutnya, hendaknya seorang muslim ketika di kota Madinah dia menyadari
dan mengetahui bahwasanya dia sedang berada di kota Madinah, kota yang di dalamnya tersebar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Madinah, ya, kota ilmu, kota yang didatangi, yang memiliki banyak sekali para ulama, yang didatangi para tulabul ilm di seluruh dunia. Mereka datang ke kota Madinah. Seorang yang tinggal di Madinah hendaknya dia sadar dia sedang berada di tempatnya ilmu, sumbernya ilmu. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwasanya di Madinah ini adalah sumbernya ilmu, maka hendaknya dia benar-benar memanfaatkan kesempatan yang mahal ini untuk mengambil bagian dari ilmu tersebut. Ya, sehingga para zaujat, ummahat yang mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut tinggal di kota Madinah, maka di antara nasihatnya adalah bagaimana dia berusaha dengan waktu yang dia miliki untuk berusaha menghadiri halaqah-halaqah ilmu, menghadiri kajian-kajian, atau mengikuti program belajar di markas-markas, mengikuti halaqah-halaqah. Yang mana ini semua adalah di antara bagian dari perniagaan akhirat. Karena menuntut ilmu adalah amalan sunnah yang utama, yang paling utama. Ya, sehingga ini bisa menjadi bagian dari perdagangan akhirat. Dan ini adalah kesempatan yang sangat mahal, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan seperti ini kepada semua orang. Dan kesempatan ini terbatas, hanya waktu yang singkat. Ketika nanti kita kembali ke Indonesia, maka hilanglah kesempatan itu. Ya, tidak ada lagi halaqah seperti di Masjid Nabawi. Tidak ada lagi markas-markas yang gratis yang bisa belajar di dalamnya. Maka hendaknya kita mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk mensyukuri nikmat ini, ya, nikmat hidup di Madinah, di kota yang diimpi-impikan oleh semua orang untuk belajar di dalamnya. Maka hendaknya kita mensyukuri nikmat tersebut. Dan di antara nasihat yang disampaikan oleh para asatidzah atau para senior adalah kita menjaga wibawa Masjid Nabawi, menjaga keagungan Masjid Nabawi. Ya, dari hal-hal yang kurang hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dibangunnya masjid. Sebagaimana juga telah diingatkan oleh Imam Masjid Nabawi untuk dikurang-kurangilah untuk mengambil gambar-gambar, berfoto-foto. Ya, dan kita juga saksikan bagaimana para jamaah yang datang, mereka barangkali mereka kurang ilmunya, nggak paham. Mereka berfoto-foto, kemudian bahkan foto-foto yang kurang memperhatikan wibawa dari Masjid Nabawi. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, seorang penuntut ilmu di kota Madinah ini, kita menjadi qudwah. Kita menjadi qudwah hasanah untuk seluruh kaum muslimin yang ada. Kita tunjukkan, kita sebarkan kebaikan-kebaikan itu dengan amalan perbuatan kita, dengan ucapan kita, dan seterusnya. Jadi yang dibagikan adalah kebaikan kebaikan yang ada di kota Madinah. Demikian nasihat atau kajian singkat ini. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat bagi kami sebagai pembicara, dan juga untuk para akhwat dan para ikhwan sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah datangnya dari kekurangan diri pribadi kami. Dan tentunya nasihat ini
disampaikan kepada siapapun, maksudnya disampaikan selain untuk orang yang mendengar, maka yang berbicara juga lebih pantas untuk diberikan nasihat ini. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.